Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah pengakuan hati ya terdalam dari yang tak berkomunikasi denganmu ya. Pengakuan hati terdalam dari yang tak berkomunikasi denganmu ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya, ada energi seperti apa sih pengakuan hati terdalam dari yang sedang tidak berkomunikasi sama kamu ya. Ada energi seperti apa? Yang pertama, teman-teman, oke. Justifying behavior. Teman-teman kalau Sora lihat orang ini itu sedang berusaha kayak mungkin punya banyak sekali sebenarnya kesalahan-kesalahan atau perilaku-perilaku yang tidak fair sama kamu, atau perilaku-perilaku yang tidak semestinya ke kamu. Tapi dia seolah-olah membenarkan itu. Contoh kayak, oh ya aku diemin kamu, aku cuekin kamu, atau aku ghosting kamu karena aku tuh sedang pusing, sedang banyak masalah, sedang stres, sedang sebagainya ya. Jadi kayak membenarkan hal-hal yang sebenarnya salah, tapi berusaha mencari alasan untuk membenarkan itu, teman-teman ya. Dia tuh kayak sedang berusaha mencari-cari alasan soal hal itu. Saat ini ada yang sedang hilang arah ya, karena sepertinya dia tuh sedang banyak sekali tanggung jawab, sedang banyak sekali hal-hal yang harus dia kerjakan ya. Teman-teman kalau Sora lihat ya, sedang dalam situasi-situasi yang cukup sulit, dan dia saat ini harus berkonsentrasi terhadap hal itu, karena sebenarnya ini berdampak mungkin terhadap orang-orang yang dia cintai di dalam hidupnya. Misalnya kayak masalah dia itu mungkin akan berdampak ke keluarganya, atau mungkin ada yang berdampak ke anaknya kalau ada apa-apa gitu ya. Karena kalau dia sulit juga mungkin anaknya sulit, tapi kalau dia masih punya tanggung jawab sama anaknya gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang single parent dan sebagainya, ada yang mesti menafkahi keluarganya, orang tuanya dan sebagainya ya. Tapi kan gimana pun juga kalau ada kesalahan itu tidak menjadi alasan untuk membenarkan sikap-sikap yang kurang baik. Intinya gitu dari kartunya Sora ya. Cheating heart. Mungkin sekali orang ini ada hal-hal yang tidak dia ungkapkan sama kamu ya. Ada yang tidak jujur, entah ada yang berbohong, entah ada yang mencari mungkin pelarian ke pelukan lawan jenis lain bisa, atau memang memilih untuk tidak jujur sama kamu ya, entah menyembunyikan ya, entah karena memang mungkin malu, takut, karakter dia yang suka bersembunyi gitu ya teman-teman. Dan kalau kamu Sora lihat di sini, kamu itu ada energi kekecewaan karena dia itu seperti tidak menghargai, tidak menghormati perjalanan percintaan kalian atau kenyataan apa saja yang sudah kamu coba untuk korbankan dalam hubungan ini teman-teman ya. Namun saat ini juga ternyata orang ini itu penuh dengan banyak sekali energi penyesalan ya. Jadi saat ini sebenarnya dia itu sedang mencoba untuk menenangkan hatinya, memberikan kayak baik-baikin hatinya sendiri, kayak iyalah kamu gituin dia pun ya wajar karena kamu sedang stres, marah dan sebagainya. Kayak ada energi penyesalan sebenarnya, tapi dia mencoba untuk menekan energi penyesalan itu ya ke kamu ya. Teman-teman, di sini kamu tuh punya pragma love. Pragma love adalah cinta yang dewasa, cinta yang mengerti, cinta yang berusaha melewati berbagai masalah, memahami, membantu dia dalam situasi sulit. Jadi bukan cuma cinta yang kayak oh senang-senangnya doang. Di sini banyak sekali loh pengorbanan yang kamu berikan sama orang ini ya. Dan saat ini sangat mungkin banget energi dari kamu pun sudah banyak yang pasrah dan ikhlas. Kayak mungkin sudah tidak tahu lagi bagaimana harus menyikapi orang ini, menyikapi situasi hubungan kalian. Jadi akhirnya memilih untuk surrendering ya, pasrah sajalah terhadap situasi ini. Karena apa? Kamu mungkin saja terperangkap sama perasaan kamu sama dia, dia terperangkap dengan situasi yang kurang baik
ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada situasi karmic relationship kalian tuh sama-sama sulit keluar. Dia sulit keluar dari masalah dia, kamu sulit keluar dari perasaan kamu sama orang ini, dan kalian sama-sama terperangkap dalam perasaan, ya. Orang ini itu sangat mungkin berbeda sama kamu, berbeda pola pikir, berbeda dalam menjalankan segala sesuatu, ya teman-teman kalau Sora lihat di sini. Dan orang ini itu sebenarnya masih terjebak dalam pola berulang, ya. Itu salah satu masalah dia yang terbesar, ya. Misalnya terus-terusan terjebak dalam situasi finansial yang dia nggak bisa keluar. Dia terus-terusan ngulangin kesalahan yang sama kamu, ya. Di sini ada pola memang yang menjadi masalah kalian. Apalagi masalahnya, teman-teman, kalau Sora lihat di sini situasi itu seperti tidak cukup baik atau tidak cukup kondusif. Orang ini bisa saja belum bisa tenang, belum bisa stabil, karena dalam situasi-situasi yang memang dia tidak cukup aman, ya. Kalau Sora lihat di sini tuh yang juga jadi sangat-sangat mungkin mempengaruhi hubungan ini jadi nggak aman, karena situasinya dia nggak aman, perilaku dia ke kamu jadinya nggak stabil, ya. Tuh. Dan saat ini orang ini stuck in limbo, penuh dengan kebingungan, stres, nggak jelas harus gimana ke depannya, gitu ya. Banyak keraguan, banyak ketidakpastian, gitu ya. Jadi mungkin banget karena dia sudah pusing dengan masalahnya dia, dengan bingung, dengan ketidakpastian yang dia sedang hadapi, dia tidak nyaman untuk memulai komunikasi sama kamu. Dia menarik diri, menghilang begitu saja, membenarkan dengan alasan aku juga stres, gitu ya. Itu yang terjadi. Oke? Dan dia merasa bahwa ada beberapa dari kalian yang dia ngerasa kayak aku tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu soal romantisme, ya. Karena dia orang yang mungkin sekali sangat realistis, ya. Dan sangat mungkin banget dia merasa aku tidak bisa memberikan cinta seperti yang kamu harapkan, ya. Namun hubungan ini punya satu koneksi yang sangat-sangat kuat, ya. Jadi walaupun mungkin sekarang dalam situasi seperti ini pun kalian masih terhubung, ya. Dan ada kabar baiknya adalah ada energi yang mungkin banget ada perubahan dalam hubungan ini, ya. Jadi memang energi hubungan ini banyak membawa energi pembelajaran buat dia dan pembelajaran buat kamu, ya. Orang ini tuh seperti dalam energi yang kegelapan, bingung mau arahnya kemana, jiwanya hilang arah, makanya seperti kayak keder sendiri bahasa Sora, ya. Oke? Dan orang ini sebenarnya punya banyak sekali kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Itulah yang mungkin menyebabkan situasi hubungan ini jadi dia menolak untuk berkomunikasi. Karena bahkan dia overthinking. Kalau aku ngomong sama kamu apa adanya, apakah kamu akan terima, apakah kamu akan reject, atau gimana, gitu ya. Dan orang ini tuh punya control issues, ya. Jadi dia tuh kayak pingin mengontrol segala sesuatu sesuai dengan maunya dia, ya. Dan kalau Sora lihat di sini banyak keadaan-keadaan yang sebenarnya dia terpaksa oleh keadaan yang tidak bisa dia kontrol, situasi tekanannya kayak gitu, ya. Dan mungkin banget di sini kalian ada pergesekan power, ya. Kamu lebih dominan, dia juga kepingin mungkin dominan dalam hubungan ini. Tapi gimana pun juga masih ada yang bermanifestasi sama hubungan ini supaya tetap bisa jalan, ya. Sebentar aku nggak pakai yang ini. Lalu di sini juga ada energi dari masih saling menunggu. Mungkin nggak sih ada waktu yang terbaik, mungkin harus menunggu, mungkin ada hal-hal yang masih berproses, gitu ya. Itu yang sedang kamu manifestasikan mungkin. Makanya kamu pingin tahu isi hati dia itu sebenarnya seperti apa. Kita lihat siapa orang ini. Teman-teman, orang yang sangat-sangat mencari kebahagiaan, suka dalam keadaan aman di dalam situasi keluarganya dia. Dia juga adalah seseorang yang senang harmonisasi, ya. Orang yang sangat menggunakan perasaan, emosional dia sangat besar sekali, ya. Kalau aku lihat di sini dominan pakai perasaan, tapi juga banyak yang perasaannya itu sensitif, gitu ya. Dan apapun itu dipengaruhi oleh perasaannya dia. Orang yang cenderung banyak pasif, kelihatannya tenang, kelihatannya diam, tapi ternyata di balik diamnya kan banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, ya. Sedang menjalankan proses spiritual. Orang yang begitu banyak stresnya, ya. Secara perasaan jadi sensitif karena begitu banyak stres dengan masalah-masalah yang sedang menghinggapi dia, ya. Namun orang yang pingin kelihatan kayaknya kuat, kelihatan kayaknya mampu, kayaknya dia nggak kenapa-napa, gitu ya.
Tapi Sora, sebenarnya dia tuh sayang gak sih sama aku? Aku selalu dapat pertanyaan seperti itu loh dari klien aku, karena dia tidak yakin pasangannya menyayangi dia. Kalau Sora lihat di sini, sebenarnya ada perasaan yang sayang, namun ya dia merasa hubungan ini ataupun kehidupan dia itu banyak sekali tantangannya, banyak sekali situasi yang sulit, kayak dia harus berjuang melawan masalah dia sendiri dan mungkin masalah dalam hubungan kalian, ya. Sebenarnya dia merasa kamu adalah seseorang yang bisa membawa energi keberhasilan. Dia merasa sama kamu tuh banyak membawa kesuksesan. Dia sangat sayang sama kamu, gitu ya. Namun secara energi dia tuh habis untuk memperjuangkan situasi dan keadaan dia yang mungkin sedang tidak kondusif, ya. Tuh. Apalagi kalau yang Sora lihat, dia ngerasa banyak mungkin tertekan dan sebagainya, karena dia itu banyak mungkin kamu sudah mengekspektasikan hubungan ini ke arah pernikahan, atau yang sudah dalam pernikahan, sehingga banyak menekan secara nggak langsung atau tidak langsung dengan ekspektasi soal pernikahan. Di sini dia jadi merasa apakah memang kita itu akan jadi soulmate yang selamanya, atau memang hanya sekedar liwat aja gitu loh, ya. Kalau aku lihat di sini, dia merasa kamu tuh bawa energi banyak keberkahan buat dia, ya. Dia tidak bisa menjelaskan perasaan dia sama kamu, ya. Namun saat ini sangat mungkin banget, ya. Dia juga merasa bahwa mungkin ini adalah sebuah ujian dalam perjalanan cinta kalian, ya. Karena sebenarnya banyak hal yang terjadi, mungkin dia berusaha untuk kayak mungkin ya, apa yang terjadi saat ini adalah ujian dari semesta atau ujian untuk pengukuhan cinta kalian. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu yang gak berkomunikasi? Satu, dia masih ternyata ngayalin kamu, dia masih sering mikirin kamu setiap hari, tidak bisa melupakan kamu dalam angannya, ya. Dan di sini juga dia sangat mungkin masih sangat berharap untuk bisa membuat masa depan sama-sama, so we can start making our future together in reality. Jadi bisa buat kehidupan nyata, ya. Dan tapi kehidupan nyata itu, masa depan itu kita harus punya satu alas atau satu fondasi yang kuat, dan dia ngerasa fondasi itu mungkin belum cukup kuat, ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga dalam hubungan ini, ya. Kalau Sora lihat di sini. Jadi sebenarnya orang ini juga tidak tahu bagaimana harus ke depannya seperti apa, tapi dia berharap bisa kasih kamu kejutan-kejutan baik. Karena di dalam hati yang terdalam sebenarnya dia masih menginginkan kamu, ya. Dia wanting you, ya. Dari energi fisik, energi seksualitas, energi pikiran, ya. Hanya dia sekarang benar-benar ngerasa insecure, nggak aman dengan keadaan dia. Keadaan dia yang banyak stresnya, keadaan dia yang banyak tekanannya, keadaan dia yang masalah dia pun belum selesai. Sebenarnya dia merasa loh, kalian tuh terkoneksi oleh banyak pertanda dari semesta. Ya, dia banyak merasakan koneksi dengan kamu, pertanda merasakan koneksi sama kamu. Mungkin melalui mimpi, melalui hal yang dia temui, yang dia rasakan. Dia berharap untuk bisa ada awal yang baru di antara kalian. Dia sangat rindu pelukan kamu. Dia sangat rindu untuk ada kontak fisik sama kamu, gitu ya. Tapi apa yang terjadi di belakang ini memang benar-benar harus dia selesaikan dulu sebelum bisa awal yang baru dimulai. Karena ada energi banyak ketakutan yang sedang dia upayakan untuk bisa diselesaikan, ya. Karena ada let go of fear. Jadi ini banyak energi dari seseorang yang banyak ketakutan dan kekhawatiran sebenarnya, ya. Kok hidup aku banyak masalah, aku sendiri pun sedang berjuang, kalau aku sama-sama sama kamu apa bisa? Di dalam kesendiriannya itu energi hasrat dia sama kamu sebenarnya sangat kuat. Ada energi menginginkan, ada energi yang bergairah. Dan dia itu sekarang sedang berusaha untuk mengupayakan dirinya bisa menjadi yang terbaik untuk kamu, best self. Orang ini tuh pingin kayak, aku harus bisa jadi yang terbaik untuk kamu. Karena ada energi dia merasa kamu harus jadi punya dia. Jadi kenapa sekarang dia memilih untuk diam? Karena dia memang belum ketemu cara untuk selesain. Dia di sini masih bingung dan masih banyak ketakutan. Banyak hal-hal yang dia masih ngerasa
Aku bingung gimana jelasin sama kamu. Mungkin malu, ya, mungkin gak siap. Dan dia tuh sebenarnya merasa bersalah dengan energi rasa sakit yang sudah dia berikan sama kamu. Dia sebenarnya pengen minta maaf, ya, dalam diemnya dia. Dia sedang berusaha untuk berharap semesta itu masih akan memberikan dia bimbingan kemana arahnya dia harus jalan, bagaimana hubungan ini harus berjalan. Dan dia berharap semesta akan membimbing jalannya dia ke depannya seperti apa. Dia berharap kamu mau memaafkan dia pada waktunya nanti. Karena dia tidak tahu kapan. Karena dia meyakini bahwa semesta akan membimbing dia untuk dia datang ke kamu. Dia yakini kamu akan bisa memaafkan dia, dan dia ingin mengklaim kamu untuk menjadi punya dia kembali, ya. Karena memang orang ini sedang menyelesaikan, sedang berjuang dengan situasinya dia. Tuh. Dia berharap rintangan-rintangan ini akan pelan-pelan menjadi rintangan yang lebih kecil dan dia bisa melewatinya. Karena orang ini ada jiwa provider, ya, providing, ya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang sedang dia hadapi, dia merasa aku tidak bisa memberikan kamu secara finansial atau non-finansial ke kamu karena situasi yang gak baik. Dan dia berharap ada turning point, ada titik balik dalam situasi dia bisa jadi lebih baik, ya. Dan ini adalah masalah waktu untuk menunggu, ya. Dia berharap kayak kamu masih mau sabar nggak untuk nunggu ini, karena yang sekarang dia cuma bisa berikan adalah ya kamu harus nunggu kalau kamu mau sama aku. Itu sebenarnya yang mau dia sampaikan. Sampai kapan nggak tahu, sampai semesta bisa bantu dia untuk selesaiin masalah-masalahnya dia, ya. Kalau Sora lihat di sini. Tapi sebenarnya dari kejauhan pun dia sedang memantau kamu gitu loh. Kalau soal di sini tadi ada punya masalah keluarga, ya. Oke, ada yang berhubungan dengan rumah, keluarga, masalahnya dia. Mungkin ada yang finansial atau keadaan keluarganya secara emosional juga ada yang lagi nggak bagus, ya. Kalau Sora lihat, ya, kemungkinan besar berhubungan dengan ibunya, ya. Mungkin ibunya sedang tidak baik-baik saja. Ada yang harus dia taking care juga. Gitu. Tuh, dia yakin, ya. Misi dia itu sama-sama sama kamu ke depannya, dan dia yakini kalau memang misi ini bisa memang jalannya, dia akan sama-sama sama kamu, ya. Karena dia merasa memang dia punya banyak perjalanan karmik, perjalanan karma, ya. Apa yang dia jalani sekarang itu juga adalah buah dari karma dia, kehidupannya dia yang harus dia jalani. Dan dia berasa sama kamu pun banyak karmik, banyak pembelajaran di sana, ya. Yang pastinya dia sedang terus memikirkan kamu. Jadi intinya orang ini tidak berhenti memikirkan kamu, selalu pantau kamu dengan situasi dia yang seperti sekarang. Bagaimana masa depan hubungan kalian ke depannya? Teman-teman, Page of Pentacles, ada hubungan yang bisa pelan-pelan ditumbuhkan, tapi ini adalah hubungan yang realistis untuk dibangun secara pelan-pelan. Ada tujuan jelas, jadi step by stepnya dia tuh sedang dia pikirkan. Dan salah satu yang sedang sangat dia perjuangkan adalah situasi finansial, ya. Itu secara bertahap. Tapi kalau udah ngomongin Pentacles, itu ngomongin sesuatu yang solid, ya, teman-teman, ya. Sesuatu yang bertahap. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, kalau memang kamu punya energi rasa cinta, kamu akan bisa menjalankan ini semua. Ya, keywordnya memang cuma dengan cinta kamu bisa menjalani ini, karena di sini ada banyak proses pembelajaran. Ya, jadi salah satu yang terjadi sama dia adalah banyak pembelajaran secara personal untuk kalian berdua. Ya, tapi balik lagi ini tentang bagaimana menunggu. Ya, salah satu bagaimana belajar untuk ikhlas, menunggu, bersabar. Ya, jangan sampai kamu jadi stres, jadi nggak bisa tidur, tidak bisa tidak mendapatkan poinnya dari pembelajaran dalam hubungan ini. Intinya gitu sih kalau yang Sora lihat. Tapi kalau ditanya perasaan dia sama kamu, ya jelas, ya. Dia masih mantauin kamu, sedang berjuang, ya dia memang memikirkan kamu karena dia punya tujuan yang jelas. Oke? Tuh, dia berharap kamu mau berkompromi dengan keadaan dan situasi dia. Kenapa dia tidak mau berkomunikasi? Itu tadi balik lagi, ya. Sedang dia merasa aku belum siap, gitu, ya. Dia merasa bahwa lebih baik adalah aku diem dulu daripada aku banyak bicara, daripada situasinya malah makin sulit, gitu, ya. Walaupun memang itu tidak dibenarkan, ya. Dari awal pun kartu Sora bilang itu tidak dibenarkan sebenarnya, ya.
dia melakukannya mungkin dengan cara yang kurang tepat, teman-teman. Jadi yang kamu bisa lakukan adalah memberikan energi support kalau memang kamu mau, ya. Zodiak yang terungkap ini di sini jelas ya. Water sign itu kuat sekali, dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu yang paling kuat, Cancer, Scorpio, Pisces, dan juga dari energi fire signs ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang kepingin untuk belajar tarot, bisa sama Sora, atau kamu pingin dibacain seperti di YouTube ini. Jadi gini, kalau kamu reading sama Sora, ada layanan online, ada layanan meet up, ada layanan video YouTube seperti ini, semua dengan harga yang berbeda, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Atau kamu juga pingin belajar tarot sama Sora juga bisa, ya. Lalu juga ada yang kamu bisa beli alat pembacaan sama Sora, dan yang paling salah satu bestseller pelayanan di Sora adalah Baca Bazi, buat tahu jalan hidup sendiri, tahu momentum, dan tahu banyak detail lebih dalam ya dalam kehidupan kita. Karena itu akurasinya cukup tinggi ya, dan aku sekolah teman-teman untuk itu. NEIR LCFI DSGC XVWO 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silahkan main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai ketemu lagi. Bye bye.